Selamat datang di Komputopedia, tempat kita belajar ilmu komputer. Oke, sekarang kita akan belajar tentang basis data di pertemuan ke-6, yaitu tentang join. Ini adalah salah satu rangkaian praktikum basis data di ilmu komputer UGM. Langsung saja. Definisi dari join itu adalah menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Jadi bisa dari dua tabel, bisa lebih gitu ya. Bisa 3, bisa 4, tapi memang untuk join itu terdiri dari dua biasanya. Jadi kalau misalkan mau menggabungkan 3, ya kita joinnya 2 kali. Dari 2 tabel di join jadi 1 dulu, baru kemudian kita hasil joinan tadi kita joinkan lagi dengan yang baru. Jadi kalau 3 itu 2 kali joinnya. Kalau 4 itu berarti berapa? 3 kali joinnya. Jadi definisinya gitu ya, menggabungkan datanya. Jadi kalau misalnya kita punya tabel full di sini, mau kita gabungkan tapi kita gunakan relasi yang mereka miliki, nah itu adalah menggunakan join. Kegunaan join ya seperti barusan saya bilang gitu ya. Di relational database gitu kita memiliki primary dan foreign key dengan maksud untuk menghubungkan data antar tabel. Jadi kalau misalkan tabel A itu punya primary key ID gitu ya. Nah, di tabel B dia memiliki foreign key dari primary key-nya tadi. Jadi, ketika kita mau hubungkan kedua tabel itu, maka kita joinkan. Dengan biasanya itu menggunakan referensinya itu primary key dan foreign key. Itu umumnya seperti itu, tapi sebenarnya kita referensikan dengan yang lain itu juga bisa. Tidak harus selalu primary key dan foreign key, tapi memang fungsi utamanya itu adalah menggunakan primary key dan foreign key. Join digunakan untuk melihat informasi dari beberapa tabel secara keseluruhan. Jadi memang fungsinya join itu untuk melihat informasi dari beberapa tabel ya. Yang saya bilang tadi, join kita menggabungkan dari dua tabel mungkin atau beberapa lebih dari dua tabel gitu. Secara keseluruhan itu maksudnya kita tidak melihat datanya per tabel gitu ya. Jadi kita langsung kombinasinya dari tabel-tabel tersebut. Tidak harus semua data itu muncul, kan tergantung select-nya ya. Tapi kalau misalkan kita select bintang dari join ya semuanya muncul gitu. Itu kegunaan joinnya. Nah, tipe join ini yang akan kita bahas di sini itu ada 6. Yang pertama adalah inner join. Jadi kita ambil yang matching value saja. Jadi antara referensi tabel, misalnya kita punya dua tabel ya, tabel A dan tabel B gitu. Di tabel A dan tabel B dengan kalau ada nilai yang sama saja gitu ya dari kolom referensi tadi, misalkan kolom ID-nya. Kalau ada kolom ID di A itu yang sama dengan kolom ID di B, maka kita ambil yang ada saja yang sama semuanya. Nah, mungkin akan kita bahas nanti lebih detail di pembahasan tentang inner join-nya. Kemudian ada left outer join. Jadi semua data records itu adalah data ya, row gitu biasanya, records from left table and match records from right table. Jadi kalau kita A join B ya, di sini ya, A join B, maka A-nya di sini itu adalah yang left, B di sini adalah yang right gitu ya. Jadi A join B. Maka semua record yang ada di sini, yang di left ini, kalau kita menggunakan left join, itu semuanya akan terambil gitu ya. Walaupun ada yang nggak matching gitu. Tapi dari yang sebelah kanan sini, itu dia hanya ngambil yang matching saja. Yang ada di sini, dia akan masuk gitu ya. Jadi mungkin beberapa akan masuk ke sana, tapi ada yang nggak matching ya dia nggak akan masuk. Tapi kalau di sini ada yang nggak matching misalkan ya nanti akan
hanya kosong gitu. Nanti coba kita lihat. Nah, right join itu yang ketiga ya, itu kebalikannya. Jadi yang ada di right dia akan ada semua, tapi yang di left itu mungkin nggak akan semuanya ada, tergantung yang matching aja, yang matching di right-nya. Nah, kalau yang full join atau full outer join, kalau yang nomor 1 dia kan inner ya, yang 2, 3, 4 dia outer, jadi dia kasarnya di luar gitu, yang nggak matching pun masuk. Kalau full ya udah semuanya, yang kalau ada yang dua-duanya ada yang nggak matching tetap masuk gitu. Hanya saja nanti row-nya itu kosong, 0 biasanya. Yang kelima adalah self join, jadi dia inner join dengan tabel sendiri, jadi A join tabel A gitu ya. Karena kadang ada database yang dia merefer ke tabelnya sendiri. Ya, nanti coba kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang terakhir nomor 6 itulah union, jadi gabungan ya, kita langsung gabung tapi datanya aja. Combine from 2 or more select statement. Jadi biasanya bukan dari tabel tapi dari select gitu. Select, misalkan select yang namanya Zikri dengan di union kan dengan select yang namanya Diah gitu ya. Kemudian kita jadikan satu tabel select gitu. Nah, itu kita menggunakan union. Tapi dari tabel ya sebenarnya namanya ada banyak gitu, nggak cuman berdua tadi. Nah, itu yang ke-6. Nah, ini akan kita bahas lebih detail ya. Ya, kita akan gunakan tabel example seperti ini. Ya, nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Sementara kita lihat dulu tabel example-nya. Ini adalah ada employee ID, jadi ID-nya, kemudian ada last name, first name. Ada email, ada reports to. Reports to itu seperti supervisornya, jadi atasannya. Kemudian job ID adalah tugasnya. Nah, di sini kita punya tabel job ID dengan job title. Jadi job ID ini adalah primary key-nya, sedangkan job ID yang ada di tabel kiri ini itu adalah foreign key. Jadi dia nge-reverse sebenarnya ke sini, dia ada hubungannya gitu. Reports to ini itu ke orangnya ini ya. Jadi dia ini nge-foreign key dari primary key-nya dia sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang inner join. Query-nya seperti ini, jadi tinggal kita contohnya di kiri atas ini dilihat. Ini ada kolom 1 dan kolom 2, itu select-nya berarti kita select 2 kolom saja. Dari tabel 1 from tabel 1, tapi kita tambahkan inner join tabel 2. Jadi untuk join tabel itu kalau standar kan kita hanya select from gitu ya, from tabelnya langsung gitu. Tapi ketika kita menggunakan join, kita tambahkan inner join di sini. Kemudian tabel 2. Tabel 1 ini yang left, tabel 2 ini yang right. Jadi gitu ya. On tabel 1 kolom name sama dengan tabel 2 kolom name. Jadi on-nya itu adalah referensinya. Sebenarnya kalau misalnya si tabel itu sudah memiliki foreign key dan primary key gitu ya, itu secara otomatis kita akan gunakan referensinya itu dia ke primary key dan ke foreign key-nya gitu. Jadi di tabel 1 kolom name dan tabel 2 kolom name itu adalah foreign key dan primary key-nya. Tapi tidak selalu itu kita gunakan referensinya itu menggunakan primary key dan foreign key-nya gitu. Kita bisa gunakan yang lain, misalkan kalau memang di data scientist ya, itu kita pengen dapat yang lain-lain gitu, kita pengen dapat insight yang aneh-aneh gitu ya misalnya. Nah, itu kan hampir sering kali kita tidak menggunakan primary key dan foreign key-nya, kita explore yang lebih jauh gitu. Nah, contohnya dari tabel tadi itu kita select-nya adalah first name,
employee first name, employee last name, dan job title ya. Kita select 3 itu dari employees. Nah, ini adalah harusnya di pertemuan di video berikutnya sebelumnya ya, itu sudah ada alias yaitu inner join dengan jobs, jadi employees, jadi yang ini tadi tabel employees, yang ini tabel jobs, di mana employee job ID sama dengan job ID. Jadi ini ya, job ID sama dengan ini. Kita joinkan, kita gabungkan gitu. Kalau misalnya kita select bintang ya, dia akan jajar gitu ya. Produser masuk ke sini, jajar di sini, director masuk jajar di sini, writer masuk jajar di sini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi first name John Carter, dia adalah produser, John Travolta dia adalah director, Peggy Carter dia adalah writer, John Connor dia adalah director, dan so on. Itu untuk inner join. Contoh yang kedua adalah left join. Di query-nya itu kita menggunakan sintaksnya itu adalah left join ya. Jadi nggak ada alternya. Makanya tadi di deskripsi awal itu kita kurung ya. Jadi memang nggak ada di query-nya. Query-nya hanya left join saja. Overall line-nya sama. Jadi select kolomnya from tabel 1 left join tabel 2. Jadi yang left itu adalah yang tabel 1, perlu diingat. Kemudian example-nya kira-kira seperti ini. First name, last name, job title, masih job title juga, di mana left join, job ID, dan job ID. Jadi gini ya. Nah, ternyata si George Miller ini job title-nya nggak ada, 0. Coba kita lihat. Ternyata memang si George Miller ini dia nggak punya job ID gitu, dia belum bekerja, emang nggak ada gitu ya, maka hasilnya 0 di sini. Karena left si tabel kirinya itu harus muncul semua. Jadi ini ada di sini ada 12, kemudian di sini juga ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi muncul semua yang ada di kiri, yaitu di tabel employees-nya. Jadi itu untuk left join. Nah, sekarang sisi kanannya. Jadi right join. Ini sebenarnya sama. Jadi query-nya, sintaksnya itu kita menggunakan right join. Sekali lagi nggak ada outer ya. Dan tabel 2 itu adalah yang sisi kanan gitu. Nah, example-nya kita masih sama ya, job ID-nya, job title-nya. Sekarang right join. Jadi dilihat hasilnya adalah yang di sebelah kanan semuanya muncul, walaupun nggak ada orang yang di kirinya itu nggak ada. Jadi di sini kirinya 0 ya. Tidak ada orang yang bekerja sebagai stand officer, stand organizer, visual effects artist, dan stuntman. Itu masih kita belum tuliskan, tidak ada di tabel employees gitu. Sekilas ya, kalau misalkan gini, kita sebagai orang data, kalau kita bahas sekarang orang yang paling sering adalah data scientist gitu. Kita pengen tahu sih siapa yang pekerjaan apa yang belum ada orangnya, ya kan, nyari kayak gini. Misalkan kita tambahkan embel-embel nanti ya, di mana first name-nya dan last name-nya tuh 0 gitu ya. Dilihatkan job title-nya dari join ini tadi gitu kan. Oke, kelihatan berarti yang belum dapat karyawan itu adalah pekerjaannya adalah stand officer, stand organizer, VFX artist, dan stuntman gitu. Nah, itu dari sisi pandangnya data scientist ya, kira-kira kayak gitu. Lanjut adalah outer join. Jadi sini bisa sintaksnya itu kita tuliskan outernya. Full outer join. Beberapa database mungkin agak sedikit berbeda kalau di sini ya. Ada yang tadi mungkin inner join juga
Nanti coba misalnya ya di SQL dengan di PostgreSQL dengan di MariaDB itu kemungkinan MySQL itu agak bisa jadi berbeda. Bisa jadi ya, itu silakan di search sendiri di search engine kalian, terserah itu apa sintaksnya gitu. Kadang inner join tuh ya join aja, kita nggak perlu nulis inner, itu juga bisa. Full outer join, kadang outer join saja gitu ya, itu juga perlu dipastikan mana yang mana. Ini bahkan example-nya kita unionnya seperti ini. Jadi select ya, kita select masih job title gitu. Tapi ini kita gabungkan, jadi kita union kan antara yang left join diunionkan dengan right join. Ini sebenarnya malah contohnya right union ya. Ada sedikit kesalahan sebenarnya, mohon maaf. Tapi dari segi tabelnya itu kira-kira sama konsepnya ya. Jadi harusnya kita menggunakan yang full outer join query-nya, tapi ini malah yang union. Jadi tidak apa-apa, tinggal kita gantikan saja. Jadi masih on-nya masih tetap mid job m.job.id sama dengan joe.job.id, sebenarnya masih sama, tapi tinggal full outer join dengan hasilnya seperti ini. Ketika full outer join ya semuanya masuk gitu ya. Jadi yang di kiri ini semuanya masuk, dengan yang di kanan juga semuanya masuk. Tinggal pasti ada di kanan kirinya itu ada yang null. Kenapa kita butuh outer join? Ya pasti ada kebutuhannya ya. Ketika kita ada kebutuhannya pasti ada query-nya. Misalnya kita tadi mau union kan antara siapa yang belum dapat job dan siapa yang sudah dapat yang belum ada orangnya, gitu. Agar kita mau petakan gitu, kita sebagai orang data kita mau petakan siapa yang belum dapat job dan job apa yang belum ada orangnya. Daripada kita ngejoin 2 kali misalkan, nah kita gunakan join sekali kemudian kita select dua-duanya. Nah, kemudian kita ada self join gitu. Self join ini tidak menggunakan join ya. Jadi di sini contohnya self join itu sepertinya lebih ke konsep gitu. Jadi secara query-nya, secara sintaksnya itu bukan yang from tabel 1 self join tabel 2 gitu, enggak ya. Tapi bisa jadi kita menggunakannya seperti ini contohnya, jadi from tabel 1, tabel 2 STT2 gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi kalau di contohnya di example di bawahnya ini ya, itu ada employees M1, employees M2. Jadi tabelnya sama employees gitu ya, tapi kita aliaskan yang berbeda. Ini bisa juga seperti ini. Salah satu caranya. Atau kita menggunakan sintaks yang sebelumnya. Jadi sintaks yang menggunakan join kah, left join kah, right join atau outer join itu juga bisa. Memang self join ini konsep ya, bukan yang query atau sintaks. Nah, ini contohnya kita menyamakan mana yang reports to dengan yang employee ID gitu. Memikirnya gini, jadi anggaplah kita punya 2 tabel yang berbeda, hanya saja isinya sama. Jadi konsepnya seperti itu. Anggaplah kayak employees itu ada 2 tabel yang berbeda, dua tempat ya, 2 tabel tapi datanya aja sama, isinya aja yang sama. Secara abstraknya itu sebenarnya ada kayak kita mikir ada 2 gitu. Terus kita 2 ini kita gabungkan. Jadi yang reports tuh kemudian jadi employee ID, kita selectnya seperti ini. Yang munculnya seperti ini. Karena ini self join, dia yang lebih ke yang inner ya. Karena ada where-nya nih. Jadi sebenarnya kalau
from 2 langsung seperti ini, itu dia akan mengeluarkan semuanya gitu. Tapi ketika kita where, kita menggunakan where, dia hanya akan menampilkan yang sesuai where-nya itu sama reports to dengan yang employee ID di yang kedua, yang M2 gitu ya. Tapi kalau where-nya kita lepas gitu, nah itu akan cukup besar sebenarnya tabelnya. Semua employee yang ada di kiri itu ada data employee yang di kanan. Jadi kalau tadi employee itu ada 12, maka keseluruhan tabel kita hanya select from 2 tabel ini, itu ada 12 kali 12, ada 144 records. Nah, itu jadi cukup banyak. Apakah ini efisien gitu? Nah, itu silakan kita diskusikan lebih lanjut di kelas, atau silakan dicari di Google gitu ya. Cara yang lebih efisien gimana caranya. Selanjutnya adalah union. Jadi mirip seperti tadi kalau contohnya yang di full outer ya, itu juga kita menggunakan union. Ya udah kita unionkan saja. Nah, ini kita job ID where employees from select job ID from employees where job ID is not null, union job ID from jobs. Jadi kalau union ini kita dua select ya. Standarnya itu ada 2 select gitu. 2 select, masing-masing select kan kayak kita memasukkan tabel sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu juga select kayak dari tabel kedua gitu. Nah, akhirnya juga union saja, gabungan, tapi dengan nilai yang sama itu gabung ya, karena di sini kalau di select yang pertama kita job ID di mana kita select job ID di mana employees-nya yang job ID-nya tidak nol. Jadi kita nggak ngambil job ID-nya yang nol. Kalau misalkan kita nggak pakai yang di line 4 ini where job ID is not null, nanti ada job ID nol yang dapat gitu ya. Sedangkan employees kita ambilnya job ID yang ada di employees-nya aja, kita gabungkan dengan job ID yang ada di jobs gitu. Jadi tadi di employees sebenarnya ada job ID-nya 1 sampai 6 atau 3, 4, 5, 6. Kalau di job ID di jobs job ID-nya ada 1 sampai 9 gitu. Tapi 1 sampai 6-nya itu karena sama, ya udah hanya akan muncul 1 kali saja, tidak muncul 2 kali gitu. Nah, itulah contohnya union. Oke, kira-kira itu saja untuk join. Memang ada beberapa yang memang dia konsep seperti self join gitu, dia berupa konsep, realisasinya dia menggunakan join yang sebelumnya. Di sini juga outer join itu lebih ke konsep ya, karena pada akhirnya example yang digunakan di sini itu adalah menggunakan left join dan right join dan union. Jadi kalau di sini dia aplikasinya adalah konsepnya, tapi sebenarnya ada query-nya sendiri, silakan dicari. Kita ada right join, ada left join, dan ada inner join. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.